Itu adalah Tuan Raja Abadi Arktik. Lord Immortal Monarch ada di sini untuk menyelamatkan kita. Apakah ini kekuatan Raja Abadi? Terlalu bagus. Satu pedang memadamkan 4 sisi. Itu memang penguasa Raja Abadi Arktik, yang tak tertandingi di Kendo. Munculnya Raja Abadi Arktik menyebabkan keputusasaan asli dari Bloodpond dan yang lainnya. Dan kemudian seluruh papan nama darah meledak menjadi sorakan yang memekakkan telinga. Bahkan Qin Yichen santai ketika dia melihat siluet Immortal Monarch di langit, hanya untuk menemukan bahwa telapak tangannya tertutup keringat dingin. Kali ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena surga kecepatan terbang Immortal Monarch menantang, saya khawatir tanda darah akan rusak. Untungnya, Qin Yichen sangat menyadari kekuatan pembangkit tenaga listrik Immortal Monarch. Melihat sekeliling, keempat sisi papan nama darah semuanya adalah binatang iblis yang ditembus oleh pedang tajam. Dan pedang tajam itu berangsur-angsur menghilang, bahkan tulang binatang iblis pun dimusnahkan. Qin Yichen paling terkejut bahwa metode ini masih merupakan metode serangan kelompok dari Raja Abadi Arktik. Jika ingin mengkonsolidasikan semua kekuatannya ke satu tempat, kekuatan yang luar biasa tidak terbayangkan. Tapi saya tidak melihatnya. Sementara Qin Yichen kecewa, Raja Abadi Kutub Utara di langit melihat siluet mantan, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, anak itu baik-baik saja. Berkat pedang Raja Abadi, bagaimana saya bisa berterima kasih padanya setelah itu? Menggelengkan kepala. Meskipun obat mujarab kelas atas mengesankan Raja Abadi Arktik, tetapi sangat penting untuk melawan binatang iblis itu. Setelah menatap dirinya sendiri dan memberantas gelombang binatang buas yang mendekat, Raja Abadi Arktik melintas tajam di matanya. Hewan-hewan ini hanya mengejar kematian. Setelah kata-kata itu berakhir, dia menjadi pedang cambuk lagi. Yakinlah bahwa ada Raja Abadi di sini. Kelompok hewan ini tidak akan menyakitimu. Namun, nadanya nyaris tidak turun. Tetapi melihat siluet terbang dengan tergesa-gesa, itu adalah Yuruntian dengan wajah bingung. Tuan, ini tidak baik. Iblis api emas itu juga mengejar. Setan api emas adalah musuh Raja Abadi Arktik. Makhluk jahat itu menerobos penjara pedangku begitu cepat. Raja Abadi Arktik mengangkat alisnya. Tetapi itu adalah niat bertarung. Juga, Raja Abadi Ben melawannya. Anda dengan cepat mendukung desa tanda darah. Ingatlah untuk melindungi Qin Yichen. Saat berikutnya, siluet Raja Abadi di Kutub Utara tiba-tiba menghilang. Dan Qin Yichen di dinding melihatnya. Tetapi sudut mulutnya berkedut. Tolong, Tuan Raja Abadi. Bagaimana Anda meneriaki kami dengan tergesa-gesa untuk pergi begitu Anda menyelesaikan retorika Anda? Untungnya, meskipun Raja Abadi Arktik menghadapi musuh yang tangguh, Yuruntian dan beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya dapat mendukungnya. Saudara Qin, yakinlah bahwa teman-teman desa tanda darah, ada hujan, tidak perlu binatang iblis biasa. Bagaimanapun, itu adalah orang kepercayaan dari Raja Abadi, dan kekuatan Yuruntian masih dipercaya. Hanya beberapa napas, Yuruntian jatuh ke dinding, dan pedang kuno di belakangnya telah terselubung dan berubah menjadi bayangan kata. Kemanapun dia pergi, binatang iblis itu seperti kertas tipis, dan itu adalah daging dan darah dalam sekejap. Terbang. Sui Qitian benar-benar santai. Gong Quan berkata, saya telah melihat Tuan Yu. Ah, Yuruntian meliriknya, dan fokusnya masih pada Qin Yichen. Sui Qitian bertanya lagi, Tuan Yu, apakah penggerebekan binatang iblis ini? Anda harus tahu bahwa jika Raja Abadi Arktik datang tepat waktu, tanda darahnya akan menjadi 10 kematian tanpa kehidupan. Mendengar ini, Yuruntian tampak malu untuk beberapa saat dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, hal semacam ini sepertinya baru pertama kali terjadi, dan saya tidak tahu mengapa hewan-hewan ini mengalami mutasi seperti itu. Karena itu, lihat ke arah Sui Qitian lagi. Ikuti saya untuk melawan gelombang binatang buas, lalu bicarakan hal-hal lain. Banyak pembangkit tenaga listrik juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya mengapa, apalagi beberapa pembangkit tenaga Raja Abadi. Dan saat ini tidak jelas mengapa gelombang berubah, bahkan pencipta semua bahaya ini sendiri bahkan tidak menyadarinya. Saat itu, Qin Yichen melihat awan petir mengepul di langit di belakangnya. Langit Lei Yun yang menjulang tinggi sepertinya merobek langit, dan 10.000 benda di bawah Lei Wei tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika Yue yang terpisah beberapa ribu mil jatuh ke mata Qin Yichen, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Qin Yichen tidak ragu. Selama Levi bisa membuat dirinya menyebarkan abu dan menyebarkan asap. Dan ketika awan petir berkelap-kelip, kita bisa melihat siluet biru dan hitam terhuyung-huyung di langit, terus-menerus merobek petir. Kekuatan yang sangat menakutkan. Itu seharusnya menjadi Raja Abadi Antartika Thunderdao terbaik. Ini pasti salah satu pemimpin binatang iblis yang bisa bermain melawan Raja Abadi Antartika. Tampaknya mutasi ini benar-benar memengaruhi benteng di mana-mana. Bahkan beberapa Raja Abadi telah tiba. Secara berlebihan, saya melihat dua sosok terbang, dan itu adalah Yang Mulia Raja Abadi Antartika. Pada saat ini, Qin Yichen melihat langit di sebelah kiri lagi, dan tiba-tiba awan bergulung. Akhirnya, mereka memadat menjadi telapak tangan raksasa emas dan perunggu.
sinar cahaya bersinar di dunia, dan di bawah satu telapak tangan, itu akan mampu menutupi langit dan bumi. Tanda seru. Itu seharusnya kekuatan magis dari Raja Abadi Kutub Barat. Ya Tuhan, keberadaan macam apa yang bisa menghentikan telapak tangan ini? Tampaknya benteng dan musuh yang dihadapi oleh beberapa Lord Immortal Monarch tidak sebanding dengan kita. Sambil berseru, saya melihat beberapa siluet terbang ke arah Raja Abadi Kutub Barat. Kepala pria kekar adalah Tie Lisan. Meskipun berjauhan, Tie Lisan dapat melihat Qin Yichen di dinding dengan jelas, dan dia tidak dapat menahan tawa. Hahaha, saya tahu saudara Qin, Anda sangat diberkati, dan tunggu, saya akan membantu Anda. Tidak hanya itu, Qin Yichen melihat lebih banyak atau lebih sedikit di cakrawala, semakin banyak siluet muncul, dan pecahnya fluktuasi setidaknya setara dengan Sui Qitian. Tampaknya bintang jahat telah tiba di mana-mana, ke segala arah, dari waktu ke waktu. Ada siluet yang bergegas menuju papan nama darah. Meski banyak menghadapi lawan di tengah jalan, mereka setidaknya bisa meyakinkan mereka yang melihat dukungan. Tanda darah, kamu harus bisa menahannya kali ini. Saat Qin Yichen bergumam, awan yang jauh di kejauhan membuat pedangnya mengernyit. Itu adalah Raja Abadi Kutub Timur. Dengan kedatangan Raja Abadi Kutub Timur, Raja Abadi Kutub Utara tertawa. Kutub Timur, mengapa kamu di sini begitu larut? Bukankah akan sulit untuk bertarung dengan binatang iblis? Raja Abadi Kutub Timur mendengar ini, mau tidak mau mendengus dingin. Bagaimana? Apakah mungkin untuk menangani aneka ikan ini? Apakah Anda masih membutuhkan bantuan saya dari Kutub Utara? Begitu kata ini keluar, saya mendengar gemuruh dari arah Raja Abadi Kutub Utara, dan semua orang di papan nama darah tidak senang. Untuk mengatakan bahwa binatang iblis yang mati di bawah pedang Raja Abadi Arktik adalah ikan lain-lain, bukankah itu berarti mereka hanya semut? Namun, di mata Raja Abadi Dongji, orang-orang di Blood Zengzai memang tidak berbeda dengan semut. Jika tidak dibiarkan untuk memesan, dia ingin menghancurkan darah Zengzai sendiri. Qin Yichen melihat senyum dingin di matanya. Raja Abadi Kutub Timur datang sangat cepat. Dan ketika kata-katanya selesai, dia melihat beberapa siluet terbang menuju Raja Abadi Kutub Timur. Qin Yichen menatap matanya, dan kemarahan tiba-tiba meledak di matanya. Siluet itu bukan yang lain. Itu adalah Dai Seng dan yang lainnya yang melihat bahwa situasinya jauh dari baik sekarang. Dewasa, tendangan voli Dai Seng memberi hormat, dan Raja Abadi Kutub Timur memandangi wajah jelek mantan, lalu melirik ke arah papan nama darah, dan melihat siluet yang masih ramping. Lampu pompa tiba-tiba menjadi suram. Dai Seng, jangan bilang kamu sudah melakukan hal kecil ini.